Oke guys, balik lagi di Jauh Dekat. Yang tadinya gue pikir episode terakhir yang sama Om Budi tayang di YouTube 2 atau 3 minggu yang lalu itu adalah episode terakhir di studio ini. Ternyata tidak guys, kita masih di studio ini karena belum jadi pindah. Jadi di sini gue hadirkan seorang tamu yang ya mungkin bukan influencer, bukan pedagang, bukan stakeholder, bukan. Tapi ini seorang vapor sejati menurut gua yang ya bikin setup, ya kalian pernah tahu lah ya. Setupnya dia itu selalu matching sama outfitnya. Oke, please welcome Doni. Yeay. Nah ini podcast nggak ada efeknya. Kalau di WhatsApp gua namanya Doni An Army. Iya. kayak RDA-nya cuma An Army aja. Iya, kan tetap itu An Army. Iya betul. Punyanya ini kebetulan. Iya, welcome Don. Doni ini terima kasih. Seorang musisi yang aktif di satu klub lounge apa? Oh, kalau mungkin tiap hari punya jadwal manggung di satu tempat. Iya, nah tempat itu maksudnya apa? Tempatnya kategorinya apa tuh? Klub, lounge, cafe? Kita bilangnya lounge. Lounge, oke. Cuman bubarnya jam 3 pagi. Loh, memang bubarnya jam 3 pagi dong? Mulainya malam, ya. selesainya pagi. Jadi ini adalah apa ya? Penghibur malam Bisa dibilang begitu. Pria penghibur malam. Pria penghibur malam ya. Lounge-nya namanya 19. Gua dulu kesana udah setahun lalu berarti gua pertama kesana. Sudah Mbak. Waktu abis KOC kalau nggak salah. Sorry. Lupa gua. Bukan. Waktu Hot Chick berarti belum setahun. Acara Hot Chick di Bedugul. Ya, itu belum setahun. Itu awal tahun 2023. Iya, Mbah waktu itu datang seingatku sama Mas Mami. Eko, ya. Opa, Romedal nyusul. Oh iya, karena memang Romedal lagi main ke sana juga. Iya, Mami Widya juga. Kalau gua habis acara Hot Chick. Iya. Oke, tapi cerita dulu Don. Gimana lu menjadi seorang vapers dulu? Ingat gak? Sebetulnya natural aja jadinya. Mas. Natural? Iya. Gimana tuh vapers natural? Gak ada yang ngajak, gak ada yang gak ada yang ngajak? Gak ada yang menginfluence, gak ada yang kasih contoh. Oh, gak ada temen lu yang racunin, ini pakai dulu gitu, gak ada? Atau lu lihat siapa pakai terus lu pengen pakai? Dan faktanya juga, gua bukan perokok berat. Tapi ngerokok? Ya, sesekali kayak occasionally aja. Wah, seorang penghibur malam. Ya karena di tempat seorang tersebut sudah. Seorang pemain band, nggak enak banget seorang. Nggak ngerokok, oke. Iya, nggak bukan suatu hal yang bikin gue harus kecanduan, gitu. Kayak harus ngerokok gitu nggak? Nope. Oke. Kapan lu tahu vape berarti? Dari tahun 2016-2017 itu sudah tahu. 2016 ya berarti udah 7 tahun. Ya hampir segitu ya. Tahun depan 2024. Cuman betul-betul mulai aktif vape-nya, maksudnya jadi user yang aktif itu 2019 akhir malah. 2019 ya. Berarti kita kira 3 tahunan lah dari pertama kali kenal vape. 2020 betul-betul aktif. Oke, tapi enggak yang naturalnya ini yang gue heran nih. Belum pernah ada kayaknya gue ngajak ngomong sama orang yang vapers natural. Kalau iPhone ada natural titanium. Natural itu mungkin ku kategorikannya adalah mencari sendiri, menemukan sendiri, dan kemudian menggunakannya dan mengeksplornya sendiri. Nah, pertama kali lu lihat vape berarti di mana? Lihat aja di pinggir jalan, lihat toko. Terus lihat toko. Ada orang ngebul, asap apa. Bukan di sosmed? Bukan di YouTube? Enggak. Instagram? Enggak. Dari toko? Iya. Antik ini emang lucu nih. Di Jakarta apa di Bali? Di Bali. Waktu itu lu udah di Bali ya? Udah di Bali. Aslinya lu orang Jakarta kan tapi? Orang Jakarta. Aku lahirnya di Jakarta. Besarnya 12 tahun di Jakarta, terus kemudian pindah ke Bali. Oh, berarti lu udah lama banget di Bali. Dan emang 2016 memang zaman itu emang toko di Bali banyak ya? Banyak. Dan ini cukup mencuri perhatian orang-orang yang lewat karena gitu.
Karena kalau kita lihat dari luar itu tampilannya itu kenapa ya orang-orang berkumpul semua di dalam terus berasap semua. Iya, itu, iya, iya. itu kebakaran bukan? Itu orang-orang hidup apa enggak sih di dalam situ? Tapi justru lu bikin tertarik untuk cari tahu. Nah kebetulan tipikalku memang suka explore. Semakin sesuatu anomali terjadi, gue pengen tahu itu apa. Oh, oke. Jadi masuk-masuk aja. Oke. Dan kemudian lihat apa ini. Oh gitu. Toko mana yang lu pertama lu datang? Ingat gak? Jujur gak ingat. Namanya udah hilang dari peredaran. Tapi pertama kali lu masuk toko, lu langsung beli atau lu tanya-tanya dulu? Enggak, tanya-tanya Tanya doang. dulu? Heeh. Wah ini mirip yang di Instagram gue berarti. Tanya dulu. Bang ini Belinya apaan nanti. sih? Gitu. Tapi akhirnya beli kan? Iya, Oh pertama tanya doang. tanya doang. Ini apaan sih? Heeh. Terus kemudian ketika ngumpul sama teman-teman yang sudah jadi pengguna duluan. Nah, gue notice itu adalah barang yang gue lihat Kemarin. sebelum-sebelumnya Oke, di vape store. Dikasih penjelasan bahwa ini vape, ini pembakarannya seperti ini, nggak pakai tar, bla 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 dan lain-lain. Terus gue cobain, batuk gue, kaget. Biasanya sih begitu ya, biasanya Kaget. begitu. Tapi kok manis gitu? Apa ini gitu? Terus itu ada karena ada flavornya kan? Oke. Flavor waktu itu yang gue coba, oh nggak salah ya, 2000. Tapi itu, jadi gue notisnya 2017, tapi baru nyobainnya 2019, betul-betul ngepuff dari punya temen. Itu kayaknya strawberry cheesecake, tapi gue nggak tahu brand apa itu. Ya zaman itu udah ada Dark Luna sih, tapi Exactly. bisa aja Luna, bisa aja King Luna, bisa. Tapi botol kaca itu, gue ingetnya. Oh, kalau Dark Luna masih botol kaca sampai sekarang. Iya, 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 iya. biru. Itu Iya. jadi favorit sekarang kan. Oke. 2016. Ingat gak pertama kali akhirnya beli device apa? Ingat, Ingat. Masih ada? 2019. Enggak, Oh, udah rusak. apa tuh? Vopo yang ini, yang Argus Pro. Oh, emang udah ada Argus Pro zaman itu ya? 2020 itu ada. Oh, oke. Yang awal-awal. Jadi dia nggak pakai RDA waktu itu, pakai coil OCC pabrik. Karena gue datang ke vape store waktu itu di daerah tempat tinggal gue. Terus, bang gue mau nge-vape tapi rekomendasiin dong yang bagus apa, yang ringkas. Karena kan nggak terlalu ngerti waktu itu. Belum ngerti wicking, terus kemudian pakai kapas, RDA nggak ngerti. Yang simpel aja. Simpel aja, pokoknya langsung puff jalan. Selesai. Oke, dikasih itu Dikasih berarti pot itu. ya. Kategori pot. Oke. Malah Ayo awal-awal mungkinnya itu ya. Bisa dibilang Ayo nggak? Karena kan OCC coilnya bisa pasang freebase itu. Bisa. Sebenarnya konsep IO itu memang udah makin hari makin bergeser ya. Karena kalau dulu yang bener, dulu tuh pot yang bisa dual coil nih, maksudnya bukan dual coilnya dua bukan ya, maksudnya bisa dua platform, resistannya ada yang kecil dengan airflow yang lebih gede, lubang resapannya lebih besar juga, itu udah dibilang IO tuh, nih bisa salt, bisa freebase, itu udah dibilang IO gitu. Bentuknya stick. Ya bentuknya stick, bentuknya pot lah intinya sebenarnya, cuma agak gede aja kan. Cartridge-nya segini. Iya, kartunya gede. Pasang musisi coil. Iya. Udah. Puff. Terus yang kayaknya baru IO banget, pernah tahu Arteripal nggak? Arteripal enggak? Bentuknya sebenarnya kayak .io yang sekarang lah, mirip yang ini, cuma lebih mirip yang V1 tapi lebih kecil aja dia. Nah, itu kayaknya yang bentuk-bentuk IO yang orang banyak kenal tuh yang kayak gitu. Karena sebenarnya kan basically kan ngambil dari Billet. Kalau Billet udah dari kayaknya 2013 ya. Sudah lama. Udah lama banget. Belakangan aku baru ngulik terus baru tahu. Iya, sebenarnya itu udah ada gitu. Tapi Billet itu nggak bilang dirinya IO. Iya. Iya kan? Jadi rame 2020. Nah, gue boleh nggak klaim yang bikin IO kotak tuh ini yang namain .mod? Kan dia yang namain .io tuh. Jadi yang IO yang mesti kotak, kalau nggak kotak nggak IO gitu. Padahal tadinya IO ada yang nggak kotak. Kalau dipatenin boleh mungkin ya. Kan duluan yang kasih nama Ayo, all in one. Iya. Terus berapa lama lu pakai pot? IO itulah, IO jadul itu. Pertama, device itu nggak berjalan lama di tangan gua, nggak sampai 4 bulan. Gara-gara ketika gue mau beli OCC coilnya lagi, toko tersebut nggak nyediain.
sudah klise sekali seperti itu. Dan tokonya pun sudah bubar sekarang. Oh, tokonya bubar. Tapi kan harusnya kalau memang masih ada yang jual, lu bisa beli di tempat lain dong. Betul, karena waktu itu kan cari ringkesnya aja. Iya, iya, karena gue belinya awalnya di situ, ya gue mau restock coil, kok udah nggak enak nih gitu. Kesana, tiap kali datang nggak ada, tiap kali datang nggak restock coilnya. Lama-lama ganti device sudah. Emang itu tujuannya. Emang itu tujuannya pabriknya. Memang brengsek tujuannya pabriknya gitu. Tapi gue tinggalin sekalian sama brandnya. Nah itu tuh. Cari yang lain lah. Ya, gitu. brand-brand itu memang kadang ya gini sih. Kadang kalau bikin pot itu kan boleh dibilang kalau ada yang bikin potnya murah, pabriknya duitnya dapetnya dari cartridge-nya gitu. Iya betul. Ya kan revenue-nya kan dari situ gitu. Tapi kadang ya kalau udah kelamaan mungkin teknologi cartridge-nya udah ya ketinggalan ya. Ada cartridge yang lebih bagus, dia bikin yang baru lagi. Betul. Brengseknya pas bikin baru lagi ini bentuknya beda nih. Jadi yang lama Otomatis gak bisa kita dipakai. harus beli device baru. Gitu aja terus. Ya kalau semua orang kayak Doni yang dia kecewa, oh cartridge udah gak ada, aku gak mau beli lagi merek ini. Kayaknya bubar semua itu brand-brand pot itu. Ya kan cari alternatif. Ya. Dan akhirnya aku beli mod. Oke. Dan ingat mod waktu itu 2020 aku beli. Boleh sebut? Boleh, sebut merek lu mau promo, lu juga boleh ikut lain. Boleh bebas, boleh. Oh, iya. Santai. Kan nggak ini, aku nggak terikat afiliasi dengan manapun iya, gitu. betul, Memang betul. free will ini. Iya. Geek Vape L2000 Legend. Kayaknya gue punya deh. Anti debu, Yang anti gede kan? air. Yang agak gede kan? Ya, tapi kan ada Legend 1. Ini yang L2000. L2000. Oke, kayaknya gue juga punya tuh di rumah. Dan lagi-lagi waktu itu nggak langsung beli RDA-nya. Gue sengaja nyari yang zaman itu sub ohm tank. Tapi pakai OCC. Pakai OCC. Apa ya zaman itu? Sub ohm tank. Jadi, namanya sub ohm tank? Iya, zaman itu sub ohm tank. Dan itu ada warna-warni. Oh, gue nggak tahu tuh. Kalau dulu ada, gue lupa namanya. Aku lupa. Sub ohm tank dulu juga ada yang lucu-lucu, ada yang enak sih. Kan waktu itu mereka menyediakan paket penjualannya, mau modnya aja, atau mod sudah dengan include sub ohm tanknya. Oh, udah kit? Yes. Oke. Nah, gue beli yang sudah include warna merah karena gue suka warna merah waktu itu. Oke. And then cewek gue tertarik, dia minta dibeliin yang lebih kecil, yang single, yang M. Gue lupa yang M berapa gitulah. Warna rainbow. Tapi nggak ada yang menyediakan include dengan sub ohmnya. Nah di situ mulai gue explore, cari pokoknya warnanya harus sesuai, harus matching. Dari situ lo udah matching-matching. Iya, jadi gue cari sengaja semua marketplace yang gue bisa kulik. Pokoknya harus ketemu tuh sub ohm tank warna rainbow. Astaga. Zaman itu masih banyak yang bikin warna rainbow. Sekarang sih kayaknya kalau ada yang bikin, misalnya ada satu line up 6 warna gitu, ada rainbow-nya gak ada yang mau ngambil. Itu pun gue ingatnya terakhir ya Geek Vape itu. Tapi masih ada sih belakangan. Ya seingat gue Kelinci Mokat juga masih bikin ya, yang rainbow. Ada brand-brand ya, pokoknya RD yang murah-murah itu biasanya ada tuh. Kalau RD yang 500 ke atas biasanya gak ada. Waps Nano. Iya. Oh, dari situ lu udah mulai matching-matchingin. Iya. Dan setiap beli lu matchingin. Iya. Dan mulai merambah itu Mbah. Mulai ke brand yang LV. Oh, gak apa-apa sebut brand aja boleh. Yang LV, yang gue cari yang Telema waktu itu. Gak puas dengan Telema yang biasa. Gue beli semua backdoornya tuh. Warna yang ada tuh gue beli semua. Okay. Jadi ada yang clear, biar baterainya kelihatan waktu itu. Terus dan itu diaplikasikan kan ke Ayo akhirnya. Clear itu. Betul. Oh, duluan si LV ya? Duluan LV menurutku. Sebenarnya mungkin enggak sih, yang anak main.io V1 dari awal kan itu udah dari 2019-an. Itu udah backdoor transparan itu. Sudah ada ya. Udah sebenarnya bukan karena mau expose baterainya. Sebenarnya mungkin mereka pengen expose awalnya mungkin inner panelnya. Karena kalau lampunya nyala tuh keren, dalamnya kelihatan. Enggak. Menurut gua enggak kalau itu. Ini aja kalau dipencet tembus nih warnanya.
Tuh, lobet Pak. Kelihatan kalau lobet. Mbak sengaja lowbat karena suka warna merah kali. Enggak juga. Kalau gue begitu warna biru panik cari baterai. Enggak juga. Ya, satu lagi kalau panelnya clear biasanya lebih murah kan. Enggak ada Ya. ya enggak ada ornamen apapun kan. Modifnya juga lebih gampang gitu. Zaman Iya. itu juga kayaknya 2019 setahu gua belum terlalu banyak baterai rep lah kayak sekarang. Betul. Kalau sekarang udah kayak setiap brand punya baterai rep kayaknya minimal 5. Gara-gara ODB. Iya. Kayaknya cuma MK doang yang nggak punya baterai rep. Iya, nggak pernah lihat itu. Nggak ada kan baterai rep Belum. MK? Iya ya, nggak ada baterai repnya MK. Nggak tahu nih kenapa, mungkin marketnya MK sudah bukan di rebuildable ya. Karena mereka punya pot dan kayaknya mereka lebih suka bikin aksesoris buat pot mungkin. Buat pot. Udah nggak penting kayaknya baterai rep. Atau mungkin gak ada yang desainin buat MK. Enggak, Mas Eko hidupnya di masa depan. Sedap. Dia melihat orang-orang itu maunya pakai yang simple, pot aja. Meskipun ujung-ujungnya Mas Eko kembali pakai .ayu. Sebentar, sebelum kita bahas soal RDA ya. Karena tadinya setelah gua pindah ke kiblat ke AIO, gue pikir dia orang yang bisa gue serahin untuk memimpin an army gitu ya. Tapi cerita dulu, gimana lu ketemu Mas Eko pertama? Oke. Jadi kan nggak ada yang kenal gua, dan gue juga bukan untuk mengenalkan diri ke siapa-siapa, nggak ada. Tapi gue selalu mengikuti perkembangan tokoh-tokoh yang menurut gue bisa jadi panutan di dunia vape yang gue ikutin ini. Jadi bukan gue stalking, enggak, bukan. Cuman ini liquid nih enak. Otomatis gue langsung lihat brandnya apa ini. Waktu itu gue suka banget liquid-liquidnya MK. Sebentar, berarti kan ada, kita flashback sedikit ya. Ada pergeseran nih dari lu seorang natural vapers yang tahu vape dari benar-benar toko vape sampai akhirnya lu melihat ke sosial media gitu. Apa awal yang bikin lu lihat ke sosmed gitu? Karena berusaha ngumpulin aksesoris device yang gue mau cari itu. Waduh, gara-gara nyari aksesoris, bukan nyari ilmu dia. Iya, pertamanya gitu, jujur aja. Tidak nyari ilmu dia, dia nyari aksesoris. Jadi waktu itu lagi pakai Geek Vape, gue cari kan Geek Vape tuh apa aja. Otomatis gue buka websitenya. Oh, produknya Geek Vape ini. Gue pelajari, gue baca tuh semua. Terus pakai Lost Vape, gue baca semua secara detail. Lama-lama gue explore-nya ke otomatis harus ada amunisinya dong, liquid kan. Nah waktu itu 2019-2020 ada kali 1 tahun itu gue beli sampai 250 botol liquid. Hah? 1 tahun? Iya. Itu berarti 2 per... Dan gak semuanya habis loh. Gak semuanya habis. 250 ya hampir 3 hari sekali beli liquid lah. Iya. Tiap kali ke vape store coba nyobain itu, beli. Kadang dan gak pakai tester kadang. Karena apa yang bikin lu tertarik memilih satu liquid berarti? Penasaran aja? Pertama penasaran, terus memang nyari rasa yang sesuai. Tapi lu punya reference rasanya? Belum punya, makanya datangnya. Nggak, maksudnya lu suka strawberry nih, lu gak suka pisang, berarti lu gak mungkin pilih pisang misalnya gitu. Nah, tipikalku adalah gue gak mau mengkotak-kotakan, gue cuma sukanya creamy sama fruity. Emang ada lagi cuman suka creamy aja atau fruity doang gitu. Yeah. Ya gue harus coba semuanya lah, termasuk yang tobacco apa segala macem. Cobain aja gitu. Wah, seandainya semua vapers seperti Anda ya, sepertinya tambah kaya saja itu para produsen dan distributor. Dan liquidnya gak habis, Mbak. Tapi gak lu jual lagi kan? Enggak pernah. Itu aja baru tahu dari teman-teman vape store bahwa ternyata di marketplace dijual-jual itu ada, liquid. katanya namanya liquid 90. Liquid 80. Nah, 90%, 80%. Astaga. Bahkan 10 pun ada katanya. Ini aja beli liquid terakhir kan langsung aja ambil dua-duanya. Nggak peduli rasanya apa, belakangan aja. Yang penting beli dulu gitu, cobain aja dulu. Oke, lanjut tadi ke ketemu Mas Eko. Nah, akhirnya setelah beli liquid yang banyak itu, makin cocok dengan liquidnya yang variannya MK Brewer semua. Oh ya? Ya waktu itu.
Sekarang enggak kan? Masih. Oh. Ya kalau sekarang enggak apa-apa kok. masih ada yang ku pakai. Jadi Bananalicious itu pasti, Dark Luna, terus Sunday masih. Oke. 3 itu aku pakai. Sunday bukan Monday ya? Sunday, Monday juga nyobain. Tetap lu beli juga. Tetap cobain. Ya udah nggak ada itu Monday-nya udah nggak ada. Udah nggak usah dibahas lagi. Dan kemudian otomatis merambah ke yang punya MK ini siapa, orangnya siapa yang di depan, yang kelihatan sebagai ambasadornya siapa. Itu natural aja keluar keingintahuan itu. Nah ini mumpung Mas Eko-nya nggak ada nih. Waktu ya akhirnya kan karena lo beli liquidnya dulu lah. Terus lo cari tahu Instagramnya mungkin. Akhirnya tahu, oh ini Mas Eko namanya. Dia yang kelihatan di MK Brewer. Nah gue jadi hafal penampilannya. Oh enggak, pertama kali lo lihat Mas Eko di MK, dalam pikiran lo Mas Eko nih siapa di MK? Yang aku pikir waktu itu ya, dengan info yang terbatas. Gue pikir brewernya. Ya memang iya juga, kadang-kadang ada yang dia brew. Tapi karena kebanyakan brand gitu kan, yang tampil orang yang nge-brewnya gitu. Tapi enggak juga sekarang. Enggak. Sekarang enggak. Malah kayaknya tinggal malah zaman hero sekarang doang. ya, kayaknya brewernya tuh malah sengaja disembunyiin. Oh gitu. Ya karena OEM. Lu aja bisa ngomong begitu. Brewernya sengaja disembunyiin. Kalau gue nanya ke orang, brand lu bagus gitu, ketemu sama orang-orang tersebut ya, kayak aku dengan brand Toxic, ya, brewernya siapa? Gitu, ini baru lihat nih, distribute by Toxic. Gak dijawab. Gak dijawab? Iya. Disembunyiin brewernya gitu. Mungkin dia juga tidak tahu brewernya siapa. Dia tahu. Oh dia tahu. Karena kan ada kemungkinan ya liquid-liquid yang kolaborasi ini ya misalnya gini deh. Coulter sama si Hex gitu. Di Hex kan ada banyak orang gitu kan. Apakah si Beecher tahu siapa yang benar-benar ngeracik liquidnya kan? Gue nggak tahu Beecher tahu atau enggak ya. Tapi kan di situ ada Om Gino, Om Jimmy, Om Unyil, ya terus ya masih banyak timnya lagi. Dan siapa yang benar-benar ngaduk kan nggak pernah ngeracik, rasanya kan nggak ketahuan gitu. Ya gue sih suka dosenya ya itu buat pot itu. Laki karakternya brewernya nggak tahu gitu karena emang nggak pernah ketemu yang punya Hex Juice, nggak pernah. Nah kembali lagi ke Mas Eko, karena hafal yang gue lihat di sosmed, and then suatu hari gue manggung di tempat manggung gue lihat itu ada Mas Eko. Dan lu yakin nggak salah? Gue yakin itu dia orangnya. Oke. Gue yakin. Tapi gue pantau dulu dong, takutnya kan, padahal dalam hati ini udah pengen nyapa gitu. Di tempat gue itu artis banyak banget yang datang, Mbak. Di tempat gue manggung. Tapi kalau artis gue biasa aja. Oke. Gue musisi, ini artis datang. Ya nggak apa-apa, santai aja gitu. Semua bisa enjoy. Nah tapi gue pengen banget nyapa Mas Eko. Sedap. Wah ini yang bikin liquid-liquid kesukaan gue gitu. Tapi tunggu dulu, takutnya salah orang gitu. Begitu dia pegang pot, dia ngisep. Terus kayaknya dia ngisi liquid di potnya itu. Gue langsung 100% yakin. Gue datengin aja. Mas Eko ya, MK Brewer gitu. Untung liquidnya yang diisi. Liquidnya jadi validasi gak buat lu kalau tuh liquidnya MK yang diisi? Lu lihat gak? Lihat. KZ kayak gitu. Kalau ternyata kan bukan liquidnya MK kan, bukan Mas Eko nih ternyata. Enggak, zaman itu foam belum rame-rame banget waktu itu. Ya kayaknya juga kalau di luar rumah kayaknya Mas Eko gak mungkin nyoba liquid lain. Itu gak tahu. Nggak, tapi gue yakin kalau kayak Mas Eko dia akan nyobain sih liquid-liquid yang lain. Pasti. Gitu. Apa sih ya dia kan bisnis, maksudnya kan kompetitornya juga gitu. Apa sih yang dikerjain kompetitornya pastinya juga. Tapi gue yakin tidak bakal dibawa keluar rumah atau keluar kantor. Jadi branding gratis. Iya. Nah gue sapa aja. Mas Eko juga kaget. Mungkin dia juga gak expect ada orang nyapa dia di klub malam kayak begitu. Iya. Karena jadi ketahuan dong dia klub malam. Enggak, tapi disclaimer, Mas Eko rapi banget, cuman makan steak doang gitu. Iya, berdua sama istrinya. Oke. Nah terus gue datengin, gue sapa.
Dia juga mungkin nggak expect, kaget. Hmm. Ini ada musisi antah berantah tiba-tiba nyapa dia out of nowhere gitu. Sementara kan orang-orang sekitar itu pada ngepot semua. Orang-orang datang ke klub malam sekarang udah bergeser. Kayaknya juga jarang lah yang bawa IO atau bawa mod. Jarang, tapi semua gantung pot semua kan. Kalau gue sih takut bawa-bawa gini ke tempat malam. Takut Udah hilang, Pak. kejadian. Bukan, takut hilang. Takut hilang. Kalau aku udah kejadian, Mbah. Drip tip Monarch yang V1 Cyber Tip itu kan capnya 4 tuh. Yang clear patah, dijatuhin temanku. Iya. Ikut malam. Nyari gantinya gimana itu coba? Ada LUS namanya. Lasting bacanya. LUSH. Oh iya. Klonnya itu. Yang dibikin sama Pak Bos itu ya. Oh nggak tahu, aku nggak ikut barang klon. Atau ambil dari itu, dari Centaurus B60 atau B80 yang drip tipnya clear. Sabi. Jangan. Nah, langsung gue sapa Mas Eko. Mas Eko, kenalin saya Doni gini. Saya penggunanya liquidnya Mas Eko. Udah ajak ngobrol aja. Nah, singkat cerita, beberapa hari kemudian Mas Eko datang lagi. Dan hubungin gua. Kontak. Mau ke tempat gua lagi. Nanti gua ajak tamu gitu katanya. Oh iya siapa? Ada deh nanti. Nah, begitu dia datang, ada Opa Dikai di situ. Oh, itu pas kejadian tim goler-goler tuh mereka tuh. Iya. Nah, habis itu gue mulai ngomong ke Opa. Minum dulu lah sama Opa kan di situ. Opa, kapan-kapan ajak dong Dupe ke sini. Pengen lihat. Terus nggak tahu Mbah waktu itu ingat apa enggak. Opa langsung hubungin Mbah itu. Telepon video call. Iya. Ingat. Ya, gue ingat kejadian itu. Tapi gue nggak notice kalau lu tuh ternyata pernah beli NRD sama gue. Itu yang gue gak notice gitu. Jadi ternyata ada benang merahnya. Jadi ada Kausai juga di situ. Yang pokoknya lingkaran setan deh ya. Gue bingung juga gitu. Nah, kenal sama Kausainya itu justru dari grup telegramnya Wildman. Oh, dari situ. Yes. Oh. Jadi singkat cerita, observasi gue udah nyebar kemana-mana tuh Mbah. Sampai ke drip tip. Drip tip Wildman ini gue banyak banget. Iya, apalagi buat meci-meci kan. Dan kalau war, wah perang terus gue cari. Iya. Kalau bisa semua warna gue dapetin gitu. Ternyata dia guys, yang suka ngabisin semua warna ya. Itu check out di Tokopedia tangan gue. Udah jaga war dia, makanya dapat tiket Coldplay dia. Nah, di grup Telegram itu gue lihat ada Kausai. Dan gue ingat Kausai dari mana? Dari postingan dirimu, Mbah. Iya. Instagram yang lama. Udah gak ada itu kan? Yang kudoakan semoga nanti balik lagi. Udah gak usah. Gak usah. Ini makanya kan gue jadi sobek-sobek nih bajunya. Jadi dukun gembel gue sekarang. Followernya gak sampai 10.000. Dukun gembel ini gue. Iya. Nah, di situ gue lihat Kausai di-mention sama Mbak. Dari situ gue juga ingat. Memang mungkin otak gue tuh jarang keisi hal-hal yang lain gitu. Tapi gue ingat, memori gue ingat gitu. Mungkin itulah lebihnya orang hidup di Bali ya. Gak banyak yang dipikirin ya. Bisa fokus sama kerjaannya, main musik, bisa observe yang lain. Mungkin itu ya. Volumenya otak kita memang kayak hard disk. Kalau udah penuh ya, RAM-nya penuh, kita gak bakal bisa simpen yang lain gitu. Gak terpolusi dengan ini Mbah. Dengan kemacetan soalnya. Iya betul. betul. Oh, lo tau kalau saya dari situ? Dari situ. Gue lihat di grupnya Telegram isinya siapa aja. Nah kalau lu tahu, kalau bisa join grupnya Wildman. Karena ada di Instagramnya. Karena Wildman bikin di postingannya. Kalau mau join grup Telegramnya, kasih lihat postingan yang kita punya drip tipnya dia. Oh ada akses pasnya, yang penting punya masuk. Ya udah gue posting aja. Boleh bergabung dengan grup Telegram Wildman apa? Di approve kan? Masuk. Oke. Jadi memang gue terjun aja sendiri, gak ada yang nyuruh. Oke. Ini natural vapers yang begini nih ya guys ya. Tidak ada racunnya, tiba-tiba udah menerjunkan diri aja ke dalam industri permainan inilah.
ya modif-modif ini. Iya, dan nggak ada niat muluk-muluk, nggak ada. Emang Oke. ya emang passion aja, Mbak. Menurutku pribadi sih. Oke. Ya passion yang agak ngabisin budget ya. Diam-diam belinya juga. Iya. Terus lihat di Telegram itu ada Kausai. Ketika ngobrol, saling bertukar informasi di grup tersebut. Nah, gue lihat Kausai ini orangnya informatif. Iya. Bisa memuaskan dahaga gue. Wah, tanya ini, tanya itu ya. Iya, tapi maksudnya nggak dengan serta merta ngerti kan. Langsung tanya semuanya, enggak. Secara bertahap aja. Oke. Secara natural aja. Oke, tetap natural ya bahasanya. Secara natural dan akhirnya kita jadi teman. Karena gue respect dengan orang seperti Kausai. Iya, gue juga respect banget karena dia bahkan ngulik, dia bisa tahu, kadang dia tahu tanpa punya barangnya juga, tapi dia tahu detail dan segala macam ya. Bahkan pas barangnya di tempat gua ada yang kurang, dia kadang kasih tahu gua, "Mbah itu ada ininya, Mbah itu ada itunya." Oh, tahu dari mana? Tahu dari YouTube. Atau kadang gua udah nggak nanya lagi kalau sekarang. Oh ya memang dia tahu udah. Iya, nah dalam hal itu kalau gue rasa sepemikiran kita. Karena pada saat gue explore tersebut, gue banyak banget nonton YouTube. Oh, oke. Sampai bahkan nggak main di YouTube. Nggak. Ada channel cuman nggak. Salah ada aja. Iya, salah ada aja kan. Cuman gue ngikutin Vapor Stuff, Fakir Liquid. Gue ikutin, gue subscribe semua itu. Oke. Pulang kerja belum bisa tidur, gue tonton video Liquid baru, video device baru, gue ikutin aja. Beli gak? Gue kurasi, nggak semua gue beli, tapi banyak yang gue beli gitu. Oh, banyak yang dibeli tapi? Banyak. Wes, mantap guys. Kalau kalian kan pasti banyak yang tidak dibeli, bahkan mungkin tidak beli. Banyak. Tapi nggak semuanya juga gue simpen. Bukan gue jual lagi, bukan. Oper, temen, kasih temen yang ulang tahun. Biar gue baptis aja jadi vapers. Oh, jadi vapers. Wow, dia menambah jumlah vapers dengan menghibahkan barang-barang yang dia tidak suka. Yang gue rasa kayak gue udah nggak perlu lagi ini. Oke, kasih. Oke. Yang apa? Gue kasih sebagai hadiah ulang tahun. Seterusnya lu beli sendiri, lu cari sendiri liquid apa segala macam, tanya aja gitu. Tetap jadi vapers nggak dia? Atau ya udah? Banyak tetap jadi vapers. Gara-gara itu. Ya. Termasuk orang yang gue titipin liquid ini. Oh, dia tahu. Ya ini epic banget nih. Dia tiba-tiba kemarin ya lo. Bukan hari Minggu. Hari Minggu lu WhatsApp gue lu udah punya liquidnya. Padahal dia nggak datang vape fair. Ini kan memang adanya waktu vape fair hari pertama hari kedua gitu. Dalam hati gue kalau beli online pun kayaknya belum nyampe deh gimana caranya beli online. Si temen gue ini sering gue kasih Mbak. Dia kan suka liquid fruity. Kebetulan dia fotografer di tempat kerja gua. Oke. Dia event planner lah, bahasanya begitu. Cukup sering ketemu lah ya. Cukup sering ketemu dan gue kasih tahu info-info seputar vape. Dia pengen beli apa, dia nanya dulu ke gua. Sesuai dengan budgetnya dia ya. Nah, waktu gue lihat story-nya dia di Jakarta, dia bilang dia mau ke vape fair. Langsung aja gue hubungi. Titip. 2 liquid ini, tolong. Ya memang cukup ramai banget ini kemarin. Sama yang ini kan juga RDA RDA V2 ini. Oh itu JV kemarin ya? Gue juga gak datang kan. Iya. Gak bisa. Titip juga. Titip ke Bos Juna. Oh Bos Juna. Bos Juna buka Just Tip sekarang. Gue WhatsApp, Om tolong dong. Gue harus dapat itu barang. Gak mau tahu gimana caranya. Please itu hanya ada 10 katanya. Aku mau jadi satu orang yang punya itu. Iya. Ya ada aja yang dititipin pokoknya. Ada. Gak apa-apa. Pasti ada jalan. Yang penting bisa dapat barangnya. Woi. Oke. Tapi lu ya bagus lah dia pakai RDA sekarang. Enggak. Sekarang udah dia kaptennya an army guys. Udah bukan gua guys. Dicer, this is your new captain for Indonesia. No. Yeah, his name is Doni. You already met him few months ago. Yeah. At the Stone. Iya. Oke, sebentar. Gue mau nanya hal yang agak-agak. Gue nggak tahu sih, lu
apa pandangan lu dan apa yang lu tahu tentang hal ini gitu. Soal RPP lu denger gak? RPP undang-undang. Ya. Dengar. Kan ini kalau biasanya gue ngajak ngobrol di sini ya orang-orang emang stakeholder, orang-orang yang memang berkecimpung di industri ini dan mereka akan punya tanggapan sesuai dengan mungkin bisnis wise setahu mereka atau info-info yang mereka dapat. Tapi kalau Doni ini kan natural vapers nih. Iya. Bukan punya toko, bukan influencer, bukan distributor, bukan brewer gitu. Nah, gue pengen tahu Doni apa yang Doni tahu tentang RPP? Ya gue kasihnya RPP aja ya karena memang belakangnya ada angka-angkanya dan angkanya berubah-berubah juga ya. Ya udah silakan. Ya cuma pernah dengar aja Mbah, tapi nggak ngulik ya, jujur aja. Correct me if I'm wrong. Ya RPP ini cukup meresahkan juga ya, soalnya mau disamakan dengan rokok. Oh, oke. Tentang perpajakannya apa segala macam. Jadi kalau gue lihat sih mungkin karena industri vape ini kan perkembangannya itu beberapa tahun belakangan pesat. Meskipun menurut gue tahun ini agak bagus. Gak apa-apa, jujur aja. Ya tahun ini begini-begini aja. Iya. Iya. Entah kenapa tahun ini begini-begini aja. Iya. Lebih banyak perang saudara malah gue bilang. Civil war. Oh itunya lu mantau juga ya? Pantau dong. Drama-drama gitu mantau Ikut juga? lah, termasuk dirimu Mbak. Gak, kalau gue katanya manusia gimmick guys. Oh, jadi katanya semua, ya memang semua konten gue banyak gimmicknya gitu. Iya, Tapi iya. ada yang gimmick, ada yang tidak sebenarnya. Nah cuman di balik dari civil war tersebut, bahaya yang lebih terpampang ya tentang RPP ini. Oh berarti lo tahu ya ini mengancam industrinya, lo tahu? Iya dong. Oke. Sementara kalau para pelaku industri vape ini saling civil war, by the time RPP-nya nanti semakin serius, itu yang lebih berbahaya sebetulnya. Oh, wah, bagus nih, bagus. Tanggapan yang sangat bagus. Ini dari vapers loh guys yang ngomong ya, natural vapers. Bukan orang yang berkecimpung di industri ini sebagai ya istilahnya cari duit di sini. Justru dia yang ngabisin duit Pak di vape. Iya. Gue belum dapat sepeser pun dari Gak pernah. Banyak nih duitnya masuk udah ke brand-brand yang dia beli. Gak pernah jadi reseller juga. Iya. Pernah. Sama kayak gue kan juga suka sepatu nih. Sneakers. Iya, Jordan terutama. Gak pernah gue jual lagi. Oh. Emang gue koleksi. Gue harus punya ungu, gue harus punya hitam, gue harus punya lost and found, gue harus punya ini. Oke. Gitu. Sampai titik tertentu penuh, lu nggak bingung? Karena gue udah nyampe situ. Terus gue bingung. Wajar. Kalau nambah kuenya nggak ada tempat lagi nih gue nih. Iya, kayak setiap kali gue lihat live dirimu tuh kayaknya yang terlihat di belakang aja itu riwah kayak banget kayak. Iya. Jadi pengen main ke situ. Iya. Oh ini kalau sekarang lu datang sekarang lagi kapal pecah nih. Karena kemarin pulang vaper cuma gue kubrak aja barangnya. Udah nih ada 2 kardus sama 1 cooler box. Isinya cuma gue keluarin yang gue bawa kemarin. Kalau istilah gue itu men's cave. Men's cave betul. Tapi benar-benar cave sih itu. Itu your sanctuary, itu your happy place sebetulnya. Iya. Tapi sneakers juga nggak lu jualin? Atau lu hibah juga? Enggak. Oh, tetap bisa lu keep ya? Kalau apa yang aku suka, ya udah. Itu aku keep. Oke. Termasuk yang aku nggak suka, nah jujur beberapa barang gue tukar tambah aja sengaja. Oh bisa. Nah, dapat yang lu mau kan? Bos Juna bisa tuh, kan tukar tambah. Ini ya, dia terima second ya. Kayak waktu itu counter handphone tuh. Gue belum bisa dapat Telema DNA. Ya udah gue beli yang biasa, Telema biasa. Begitu Telema DNA-nya ada, nah itu punyanya Michael Lost Vape itu. Apa yang lu bayarin? Yes. Gue ambil. Oh ya. Ada nilai historisnya, ambil aja. Astaga. Karena waktu itu mau Michaelnya lagi di situ? Enggak, tapi Bos Juna kan deket. Oh punya Michael dikasih ke Juna? Iya, minta tolong untuk dijualin di situ. Karena dia lagi pakai yang Telema Solo DNA waktu itu baru keluar. Nah, yang Telema yang dual itu yang DNA, yang warna gunmetal, gue ambil. Yang ini udah nggak menarik nih, yang biasa, gue mau ambil yang DNA.
Tuker. Kayak mobil. Bisa. Kalau di tempat Juna ada, bisa. Asal ada barangnya ya. Asal ada Jangan barang. lu nyari yang nggak ada Pak. Tiba-tiba lu nyari, Mbah, Om, gua mau Stardi yang putih. Guys. Kayak .io G10. Kalau itu ngambilnya di itu grup toxic. Oh, ada yang jual di situ. Wah, rame di situ. Oh gitu. Underground. Wah, sedap. Oh, itu dijual apa? Grup trader juga. Ini karena kan itu temen Ari Klik. Memang mainnya seperti itu, Boro. .io. Memang udah main dari dulu. Iya, sampai keluar brand toxic dan besar sekarang. Memang mainnya seperti itu. Oh, sebenarnya dia bikin brand toxic kayaknya cuma buat jajan dia aja dia biar lebih murah. Syukur brandnya bagus ya. Cukup jadi sekarang gitu. Nah, mungkin ke depan yang iMove itu mungkin. Oh, iya. Yang baterai tempo hari ke situ. Iya. Karena menurutku orangnya juga antusias. Si Arya. Ari Ya. Oke. Ya sih, dari orang-orang yang sangat antusias itu biasanya mereka gatel gitu loh. Gue bisa pengen sesuatu lah bikin sini gitu. Ya mungkin nggak tahu juga ya. Pandangannya yang para pelaku industri atau yang udah senior seperti apa. Cuman orang-orang seperti ini kan banyak juga yang nggak terekspos selama ini. Tapi mereka di belakang itu sebetulnya juga giat gitu. Bukan hanya sekedar jualan ini buat cuan apa enggak. Oh, tapi kalau kalimat lu kayak tadi, lu bilang apa? Kalau mereka nggak terlalu terekspos sama istilahnya stakeholder yang besar ya? Iya. Gue malah bisa bilang mungkin gak dilihat kali. Mayoritinya ya, mungkin gak lihat gitu. Karena kayaknya ya bos-bos yang gede kayaknya sibuk mikirin dagangannya. Kalau mereka aja nggak dilihat, apalagi orang anta beranta kayak gue tambah. Nggak, kita nggak penting dilihat mereka sebenarnya. Iya. Yang penting sebenarnya harus dilihat, yang harus dilihat Exactly. dan dilihat itu adalah vapersnya gitu loh. Gue juga nggak penting. Ya makanya kalau nggak, mungkin hanya ada beberapa stakeholder yang ngelihat ya, karena mungkin pakai barangnya juga. Katakanlah kayak Mas Eko kan juga main .io, dia juga pengen dandanin tuh setupnya dia. Nggak mulai suka ya, dandanin. Jadi mungkin gara-gara lu kali ya. Iya, karena waktu ketemu waktu itu di sana dia pernah ngomong, nggak tahu Mas Eko ingat apa enggak. Gue udah nggak pernah pakai RDA Don. Iya. Gue pakainya pot. Karena kesibukan gue bla 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 begini. Oh iya Mas. Ini ada .io cobain gitu. Oh lu kasih dia coba. Termasuk Eca juga waktu itu. Eca juga pernah ketemu. Pernah datang situ juga. Iya. Oke. Ternyata racunnya dia di belakang. Gue yang sering kesini aja kayaknya Mas Eko gak pernah minjem deh. Tiba-tiba punya aja. Nah itu. Jadi sebetulnya bukan karena gue jualan kembali lagi Mbak. Kan enggak sama sekali. Pemikiran gue simple. Kadang yang orang-orang yang pelaku industri yang besar-besar ini mungkin karena jarak pandangnya itu kan terlalu luas. Ya, yang dilihat terlalu banyak. Yes, Enggak. Yang dilihat sebenarnya enggak gitu banyak ya. Tapi ada banyak tagihan-tagihan yang menutupi. Betul. Pandangan-pandangan yang lain gitu ya. Ya, mungkin sudah fokusnya kan beda ya. Iya, ada tagihan yang belum lunas, ada tagihan yang sudah lunas, ada yang nunggak, ada yang ulang tahun. Wah, mungkin itu yang lebih yang dilihat. Gua kan enggak ada di posisi mereka. Posisi gue tuh adalah di ground, di tanah, di mana apa yang terjadi semua yang yang dirilis sama mereka semua. Nah, ketika mereka bertemu gue, mereka sendiri nggak notice itu device apa gitu. Oh, ya itu lucu tuh. itu lucu. Ya, kayak gue punya teman baik di buat gue tuh teman baik, Denny Raja Vapor. Oh iya. Jualannya kenceng, bagus. Oh iya. Tapi sering nanya setup ke gue. Oh gitu. Karena gue sengaja, Dan cobain ini Dan, ini .io gue gitu. Dia pakai, enak terus dia pakai, dia posting apa. Oh. Gue main ke rumahnya, gue. Jadi sebenarnya dia influencer juga ya, influencer natural guys, bukan cuma nggak dibayar. Ya. Nggak dibayar, nggak diposting juga. Iya. Ya IG lu juga bersih ya, maksudnya bukan orang yang ya lu kalau mau pamer sih banyak yang lu pamerin sebenarnya. Cuma ternyata dia lebih banyak terjun langsung
eye to eye. Nih cobain barangnya di depan. Ya, kayak door to door langsung. Iya. Iya, karena gue happy aja. Even ketemu sama orang besar di dunia vape pun, kalau dia sendiri juga mau untuk meluangkan waktu ngobrol sama gue, ya gue seneng bertukar pikiran sama mereka, dan mereka juga mungkin dapat sesuatu hal yang selama ini mereka nggak lihat gitu, karena mereka fokus pemikirannya ke hal-hal besar lainnya. Gue jadi merasa ya gimana ya, karena ya benar berarti vapers itu kan nambah teman gitu. Dan ada niche yang spesifik gitu kan, karena ya mungkin di setup, mungkin di liquid, atau mungkin hanya cuma aksesoris gitu, yang bikin kita bisa kenalan dan ngobrol sama orang gitu. Iya, mungkin yang gue lakukan itu adalah vape meet awal-awal dulu mungkin ya, kayak gitu kali ya, nafas nyawanya mungkin. Kalau lu ketemunya rame-rame bisa bilang vape meet, Ya, tapi sebenarnya 2 orang ketemu aja tuh udah vape meet sebenarnya. Nah, kalau gue lebih vapers sering ketemu, kayak begitu. ya vapers ketemu vapers tuh sebenarnya juga kan udah bukan vape meet dengan gitu. acara yang resmi gitu. Enggak, gue main ke rumahnya gitu. Oh, udah benar-benar temen ya. Berteman. Teman main kayak ya kita bawa satu game lah istilahnya. Ini ada game baru nih gitu kan. Coba ini gitu kan. Pure karena gue suka itu gitu. Oke. Bukan karena ada niatan apa. Tapi lu tuh orang yang sukanya banyak soalnya. Iya sih. Dan ngulik. Iya. Kalau suka banyak tapi nggak ngulik kan Iya. percuma juga. Nggak ada yang suka banyak tapi nggak beli. Jadi cuma suka lihat. Itu ada juga. Ya kan terkendala biaya mungkin Iya, bisa. Iya, lu apa? Nggak gini loh. Nggak juga. Ada yang duitnya banyak. Tapi mah pelit buat beli ada. Ada yang kayak gitu mah banyak. Ya udahlah, ya itu bagus, diakui bagus. Ya, tapi kalau mungkin, suruh beli males. Iya. Yang ada hilang atau gue terlalu impulsif, nggak ngerti juga. nggak tahu ya. Ya tapi kita lihatlah nanti kalau lu menikah apakah beda atau enggak. Betul. Wah. Kan banyak lah perkembangannya. Cuman untuk saat ini sih kalau gue ya makanya nih tahun ini belum banyak yang gue beli dibandingkan tahun-tahun lalu malah. Nah itu tuh yang pengen gue tanya tadi tuh. Apa yang bikin lu tadi bilang kalau tahun ini kayak ya nggak seseru tahun sebelumnya gitu. Katakanlah lu dari 2020 berarti ada 2020, 2021, 2020 mungkin pas lu pertama getol-getolnya ya gitu. Banyak banget input, banyak banget yang lu lihat gitu. 2021 gue jujur gak terlalu ingat sih ada apa aja sih. Oh ada NRDE. Baru enggak sih, NRDE udah dari 2019. Cuma 2019. baru ramenya itu 2020 2021. 2020 baru dapet yang ini, yang Paleon itu. Putih. Oh iya. Unv 1. Iya. Dan gue beli bule bulu RDA yang kuning. Yang kuning juga. Oke. Nah, apa yang bikin lu bilang kalau tahun ini menurut lu gak seseru tahun sebelumnya? Di point of my view ya. Mungkin karena kalau gue lihat sekarang ini perkembangannya itu masih terlalu lama nih soal transisi antara RDA dan IO. Udah 2 tahun belakangan ini fokusnya ke situ, Mbak. Oh, dan transisinya belum selesai? Belum selesai. Menurut tuh transisi, maksudnya kalau transisi kan berarti ada yang ditinggalin gitu. Bukannya, ya ini udah pernah kita debatkan di sini podcast ya. Pasti. Kadang gue mengadu domba gitu ya. Pasti. RDA atau IO, ya ini waktunya RDA mati dan segala macam gue pernah bahas. Kalau transisi kan berarti kan RDA nanti bakal ditinggalin. Bukannya menurut kesimpulan dari yang pernah hadir di sini, ya RDA jalan, IO jalan gitu. Jadi sebetulnya kalau gue jelasin dari sudut pandang gue, sudah cukup lama nih bahas ini nih, transisi ini, dan nggak kelar-kelar. Oh, oke. Ya, belum semuanya melangkah ke pembahasan yang baru. Oke. Ngerti nggak maksudnya? Iya, ngerti. Jadi kayak yang lain kan misalnya kayak ada RDA ini, terus kemudian nanti ada RDA pesaingnya, yang ini RDA-nya lebih enak, yang brand ini
ada sistem locknya. Yang ini Gak ada. mm-mm, Tapi akhirnya bikin ada. betul. Nah, tapi ini terus-terusan kayak terbagi terus RDA ayo. Padahal pengguna potnya lebih banyak nih sebetulnya. Oke. Iya. Dan makanya gue sampai ke titik saat ini bukan stagnan, tapi gue memantau dulu. Oke. Gue memantau ini ke arah mana nih semuanya. Bukan ke arah disposable. Jujur ya Mbak ya. Tahun lalu kan banyak pembahasan juga kan bahwa tahun depan jadi tahunnya disposable. Nah, ketika dibahas tersebut, gue banyak ngambil disposable dari Malaysia. Beli. Iya. Oke. Diselundupin sama cewek gue. Wah, sedap. Pas ke Malaysia. Tapi kan beli buat pakai dong. Betul. Beli buat pakai sih, gue nggak apa-apa. Kalau jual lagi ya nggak boleh. Nah, kembali lagi itu, gue bahas banyak sama Kausai. Ada satu YouTuber di Malaysia, Adrian Lode Javu. Adrian. Iya. Dan ketika Kausai bilang, coba Om Don lihat itu pembahasannya apa. Gue lihat semua videonya, anjir semuanya disposable. Semua disposable. Dan ketika dia dapat moto, finally, I got mod. Iya. Gue nonton kalau Adrian gue juga kenal. Adrian gue juga kadang nonton. Tapi yang gue tonton yang memang yang bukan dispo dan bukan pot juga kadang gue nggak lihat gitu. Nah, ketika toko-toko ini melihat, mungkin ya di vape store sekeliling gue, nggak tahu di Jawa, mulai mengarah ke sana. Dan gue lihat sendiri kalau gue ke vape store tuh gue sering lihat orang tuh datang ke situ tuh ngapain, beli apa? Nomor 1 cartridge. Oke. Buat pot. Pot. Nomor 2 liquid. Nomor 3 disposable kalau itu orang luar negeri. Oh. Ya ini case-nya di Bali ya, karena ini tinggalnya di Bali gitu. Karena di Bali, nggak tahu kok di sini. Kalau di sini nggak banyak lah toko yang jual dispose. Habis itu dari omongan orang-orang banyak, gue nggak sebut orang-orang siapa aja ya, tapi banyak yang sudah mulai mikir ke depannya mau jualnya apa. Oh dari toko nih. Mau jualnya disposable karena itu yang ringkas, praktis. Cepat kejual, iya kan. Nah gue sengaja langsung beli aja dulu yang di Malaysia apa aja. Gue beli yang bentuknya kayak tape kaset. Ya bentuknya aneh-aneh udah ya. Iya, bentuk. Ada yang botol minuman. Ada yang roket-roketan. 12.000 puff gue beli. Iya. Dan waktu nyobain, ini kenceng sih rasanya. Kenceng ini dalam arti flavornya atau? Bold. Oh, bold. Dan manis. Oh, manis. Berarti lu juga setuju manis sama dengan bold? Enggak setuju. Ini gue sarkasm sebetulnya. Iya. Bold gak harus manis. Ya. Nikotin gak harus throat hit. Iya, gitu. Betul. Throat hit ya throat hit, nikotin ya nikotin. Ya tapi kan referensinya kalau liquid Malaysia kan juga, sebenarnya liquid Indonesia manis itu kan influence-nya dari liquid Malaya zaman 2014-2013. Iya, sesuatu hal yang gue baru tahu belakangan bahwa Malaysia kan jago-jago tuh dulu. Betul. Brewer-brewernya kan sakti-sakti. Cuma di sana bedanya memang kalau liquid 3 sama 6 tuh kayak bocil Pak katanya Pak. Di sana mainnya belas-belasan MG. Mati dong gua. Berarti harus kayak Union Labs keluarin 11 Wah, MG itu ampun, itu brutal sih, ampun. Brutal ya. Tadi sempat ngelihat sebentar waktu live. Ais, udah. Gua enggak tahu tuh, harus diulik lagi kayaknya. Nah, kembali ke disposable tersebut. Gue tungguin nih tahun ini. Enggak jadi ya. Ini udah November. Iya, udah mau habis. Bilangnya 2023 kan? Iya. Enggak. Ya. Berarti kita belum masuk ke era yang baru nih. Masih pembahasan yang sama dari 2022. Betul. Tapi nggak dibahas lagi. Biarpun sebenarnya ada banyak brand-brand disposable yang penasaran gitu. Kok di Indonesia nggak bisa jual dispo? Dari China ya? Ya. Nggak cuma dari China. Kemarin yang di Vape Fair juga title sponsornya kan itu brand Rusia. Husky itu kan brand Rusia dan mereka dari liquid memang, tapi memang mereka mainnya disposable gitu. Mereka getol banget loh Mbak masukin produk ke Indonesia ini. Pernah gue baca dari yang punya toko vape store di teman gue di Bali. Gue dikasih lihat marketing disposable-nya tuh gencar banget nanya. Gue bisa masukin produk gue disposable nggak ini apa segala macam.
Ya karena mereka pasti ngeliat lah, Indonesia kan market vape-nya kan gede. Iyalah. Mereka semua orang juga tahu banyak brand Cina yang main di sini gitu. Influencernya banyak, vapersnya juga kelihatan, ada event, ada komunitas, ada segala Bikinnya macam. di Cina, jualnya di Indo. Iya, di Cina sendiri mereka nggak terlalu bebas ternyata. Jadi ya mereka penasaran dong kenapa di Indonesia tidak jadi-jadi nih disposable. Nah, ketika kembali lagi, ketika RPP nanti, Nah nggak tahu tuh. Indonesia masih jadi brand, jadi negara ini nggak yang potensial buat mereka semua nggak? Kalau memang di ACC seperti yang dituliskan sesuai draft terakhir ya bubar Pak semua. Auto makanya. bubar Pak langsung. Makanya bukan tempat gue sih ngomentarin, cuman harapan gue itu kalian para yang berada di puncak industri vape dan lain-lain pasti sudah mulai harus bantulah kita vapers yang sebenarnya itu udah menikmati. pasti sih karena gini kan yang pelaku industri ini kan ya istilahnya piring nasinya dari situ gitu. Biarpun mungkin ada beberapa orang yang punya beberapa piring nasi di industri lain gitu kan. Tapi kan pasti nggak mau kehilangan periuk nasi lah istilahnya. Kalau piring dikit kan, periuk kayaknya lebih gede. Atau wajan nasi mungkin atau baskom gitu. Jadi pasti semua juga berusaha ya bagaimana supaya industri ini tetap jalan. Iya karena yang gue lihat ini sudah bukan alternatif lagi buat rokok, udah bukan. Ini industri yang sangat gede. Iya. Meskipun gue sendiri nggak bermain di situ gitu, cuman. Ya karena mungkin lu ngitung, wah gue aja ngabisin segini nih. Satu orang dari seorang Doni doang ya. Ini kalau gue sih ngelihatnya gitu, soal RPP itu lebih berbahaya. Itu cuman gue nggak berani ngomentarin lebih lanjut karena emang bukan tempat gue. Justru kayak kadang-kadang kita pengen dengar suara dari orang-orang seperti lu Don gitu. Karena mostly mungkin yang kita dengar ya orang-orang yang berkecimpung yang cari duit di sini gitu. Tapi suara dari teman-teman ini kayak ya kayaknya mereka udah deh, udah ada lu yang ngurusin. Ada yang mungkin nggak begitu kan. Iya, okay. Ada yang bahkan nggak tahu sama sekali. Ada yang tahu tapi sok toy ada juga gitu. Tapi taunya tuh menurut gua sebenarnya nggak terlalu masalah. Tapi harapannya mereka itu yang mungkin akan encourage para stakeholder untuk ini loh orang-orang go fight ini buat orang-orang seperti mungkin lu gini gitu. Mbah. Semuanya kan bisa dikondisikan sebetulnya. Nah gimana tuh? Kayak konser, mau ada konser Coldplay, banyak yang mau demo gitu kan. Tapi kan semua bisa dikondisikan sebetulnya. Asal ketemu orang-orang yang tepat aja di balik dari situ semua. Sedap. Betul. Harusnya gitu ya. Kalau para pelaku industri vape ini bisa menemukan orang-orang yang tepat untuk mengeluarkan atau mengubah atau. Ya maksudnya goalnya soal ya RPP ini kan tujuannya bagus kan sebenarnya kan. Ada tujuan baiknya lah gitu ya. Iya tapi kan nggak tahu nih bahasa kasar apa enggak. Politik. Ya bisa. Nah kalau misalnya mau ngelawan politik berarti kita ilmu politiknya juga harus lebih jago. Sedap. Temuin aja orang-orang yang tepat untuk. Iya. Kita lagi mau ini nih ya 2024 udah terlambat sih. Tapi 2029 berarti nanti. Kayaknya kita akan mendorong Fernan Hula untuk menjadi caleg-caleg nanti di sana. Iya harus ada figur gitu yang bisa masuk, suaranya didengar. Contoh misalnya kayak brand Vapsu punya ambasador yang menurut gua orang-orang yang memang ada di ranah-ranah. Misalnya kalau gua kan musisi gitu ya. Kalau Vapsu kan punya ambasadornya misalnya Slang, ya kan kemarin bikin ikut sama Dead Squad, kan mereka punya ini orang kepolisian juga, Jacqueline Choppers gitu misalnya. Nah di baliknya Jacqueline Choppers ada siapa. Pada orang-orang tersebut. Linknya sebenarnya udah ada ya. Itu yang harus digali. Tinggal diklik atau enggak nih linknya nih. Sampai gitu. kita ketemu orang yang bisa tenang. Bisa kita atur. Iya. Ini mantap ini sekali. Iya. Gue mikir solusi yang gampangnya sih gitu. Iya benar juga. Ya emang mungkin, ngomongnya gampang sih Mbah.
itu lebih sulit untuk dilakukan. Iya, Cuman iya. There's some way kan. Yang Mungkin jalannya seperti itu. iya. Oke, mantap ini. Oke, thank you Don. Senang ngobrol sama lu. Nggak kerasa sudah, hampir sejam ya. Oke, thank you Don. Enjoy the Coldplay. Thank you. Oke ya. Sampai Sampai berapa lama di sini? Kami sudah balik. Ya ntar berkabar lah. Kalau kita bisa ketemu lagi. Atau Siap. gue yang main lagi ke Bali. Nongkrong aja. Siap. Nge-vape nongkrong. Thank you Doni. Oke Mbak. Thank you guys sudah simak Jauh Dekat kali ini. Ini masukan yang sangat natural sekali dari seorang natural vapers Doni. Kita ketemu lagi di Jauh Dekat minggu depan. Jangan pernah bosan berbuat baik. Bye-bye.